Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Jafar dengan NPM 20101057. Saya akan mempresentasikan hasil UAS Hukum Dagang yang berjudul Incoterm dan Monopoli. Incoterm yaitu istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterm menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul, dan penanggung resiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. Incoterm dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce (ICC). Versi terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2011 disebut sebagai Incoterms 2010. Incoterms 2010 dikeluarkan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan 31 bahasa lain sebagai terjemahan resmi. Dalam Incoterms 2010 hanya ada 2 istilah yang disederhanakan dari 13 istilah Incoterms 2000, yaitu dengan menambahkan 2 istilah baru dan menggantikan 4 istilah lama. Istilah baru dalam Incoterms 2010 yaitu Delivered at Terminal (DAT) dan atau DAP, sedangkan 4 istilah lama yang digantikannya itu bisa disebut DAV atau DAEs atau DAQ dan DDU. Pada Incoterms 2010, istilah dibagi dalam 2 kategori berdasarkan metode pengiriman, yaitu 7 istilah yang berlaku secara umum dan 4 istilah yang berlaku khusus untuk pengiriman melalui transportasi air. 13 istilah dalam Incoterms 2000. 1. EXW, Ex-Works, pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang. Kedua, ada FCA, Free Carrier, pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. Ketiga, ada VAS, adalah nama pelabuhan keberangkatan, Free Alongside Ship, pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat, hanya berlaku untuk transportasi air. 4. Ada FOB, nama pelabuhan keberangkatan, Free On Board, pihak penjualan bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat, hanya berlaku untuk transportasi air. 5. Ada CFR, nama pelabuhan tujuan, Coast and Freight, pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan, tetapi tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dan pelabuhan keberangkatan hanya berlaku untuk transportasi air. 6. CIV, nama pelabuhan tujuan, Coast, Insure and Freight, sama seperti CVR, ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang dikirim, hanya berlaku untuk transportasi air. 7. Ada CPT, nama tempat tujuan, Carrier Paid To, pihak penjual menanggung biaya sampai barang tiba di tempat tujuan, tetapi tanggung jawab hanya sampai saat barang diserahkan ke pihak pengangkut. 8. Ada CIP, nama tempat tujuan, Carriage and Insurance Paid To, sama seperti CPT, ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. 9. Ada DAF, nama tempat, Delivered at Frontier, pihak penjual pengurus izin ekspor dan bertanggung jawab sampai barang tiba di perbatasan negara tujuan. Biaya cukai dan izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. 10. DAS, nama pelabuhan tujuan, Delivered Ex-Ship, pihak penjual bertanggung jawab
sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan siap untuk dibongkar. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli, hanya berlaku untuk transportasi air. 11. Ada DAQ, nama pelabuhan tujuan Delivered Ex Quay. Pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan barang telah dibongkar dan disimpan di dermaga. Izin ekspor menjadi tanggung jawab pihak pembeli, hanya berlaku untuk transportasi air. 12. Ada DDU, nama tempat tujuan Delivered Duty Unpaid. Pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, tetapi tidak termasuk biaya asuransi dan biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. 13. DDP, nama tempat tujuan Delivery Duty Paid. Pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor juga menjadi tanggung jawab pihak penjual. Contoh penggunaan Incoterms 2000. VCA Jakarta Incoterms 2000, VOB Liverpool Incoterms 2000, DDU Francorns Skid Meat GmbH Warehouse 4 Incoterms 2000. Definisi monopoli yaitu situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu di pasar lokal atau nasional, sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan, atau hak tunggal untuk berusaha, membuat, dan sebagainya. Apa itu monopoli? Monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing. Dengan melakukan praktik monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal. Atau perusahaan yang bersifat monopoli. Perusahaan yang bersifat monopoli, pasar monopoli sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antara permintaan serta penawaran yang cirinya hanya ada satu produsen atau produsen tunggal yang menghadapi banyak sekali pembeli atau konsumen. Ciri-ciri monopoli. Ciri-ciri monopoli dalam pasar lokal maupun nasional memiliki kriteria yang sama. Berikut adalah ciri-ciri dari monopoli. 1. Memiliki satu penjual. Sebuah pasar monopoli itu hanya memiliki satu produsen, di mana harga akan ditentukan langsung oleh produsen tanpa adanya pengaruh dari para lingkungan. Maka dari itu, fungsi dari penjual di sini adalah penentu harga jual, price maker. 2. Memiliki banyak pembeli dengan substitusi produk yang dekat. Penghambat yang didapatkan dari pasar monopoli dapat menyebabkan banyaknya kerugian dari persaingan pasar monopoli, terutama untuk pendatang baru. Beberapa hambatan itu adalah hak paten hasil barang produksi atau output oleh produsen. Produsen memiliki sumber daya yang sangat penting dan berbeda-beda sehingga menjadi sebuah input yang bersifat konfidensial atau perusahaan tertentu terhadap perusahaan lainnya. Produsen menetapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan untuk harga diri yang tinggi sampai yang rendah agar perusahaan atau mitra yang baru melalui proses yang sulit dan akhirnya gagal memasuki pasar. Adanya skala ekonomi memungkinkan sebuah pasar hanya dapat dilayani oleh satu perusahaan saja lantaran amat besar sehingga menjadi lebih efisien. Terima kasih.